Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Muhammad Yasin Nasrullah di NH21 Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma? Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritma, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda bisa dikatakan algoritma jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca barat menjadi algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar Al-Muqabalah yang artinya adalah buku pemugaran dan pengurangan. The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata aljabar. Perubahan kata algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi tem. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa. Maka, lambat laun, kata algoritma berangsur-angsur dipakai menjadi sebuah metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari kata algoritma. Lalu, apa itu algoritma sendiri? Algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah yang logis untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi itu merupakan pengertian algoritma. Perlu digarisbawahi adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan logis. Lalu di algoritma itu ada notasi. Apa itu notasi algoritma? Notasi algoritma merupakan suatu notasi yang digunakan untuk menuliskan langkah-langkah dalam pembuatan suatu program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dikutip dari Belajar Bersama 31 Blogspot. Lalu, ada beberapa bentuk yang bisa disajikan dalam menulis algoritma. Di antaranya adalah algoritma dengan bentuk atau notasi deskriptif.
Apa itu? Algoritma dalam bentuk deskriptif adalah menulis atau menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau kegiatan dengan cara menguraikannya dengan menggunakan bahasa yang formal. Nah, contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa lainnya. Lalu yang kedua ada bentuk notasi atau penulisan algoritma dengan cara flowchart. Algoritma dengan bentuk flowchart adalah penulisan atau penyusunan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau kegiatan dengan menggunakan diagram atau simbol-simbol yang sudah ditentukan dengan nama flowchart. Lalu yang ketiga, penulisan algoritma dengan cara bentuk pseudocode. Algoritma pseudocode merupakan menulis atau menyusun langkah-langkah penyelesaian atau kegiatan yang mirip atau sangat mendekati dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang algoritma deskriptif atau algoritma yang penyusunan atau untuk menguraikan suatu masalahnya dengan bahasa formal. Karena kita berada di Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Contoh algoritma deskriptif. Ceritanya, saya akan memasak mie goreng. Saya akan menggunakan algoritma deskriptif untuk menyelesaikan bagaimana cara menghidangkan suatu hidangan mie goreng yang lezat. Yang pertama yaitu kita harus memasak air hingga mendidih. Lalu saya akan menyiapkan mie instan yang akan dimasaknya. Setelah saya menyiapkan mie instan, saya akan memasukkan mie instan tersebut pada air yang sudah mendidih tadi. Lalu tunggu hingga mie-nya menjadi lunak. Sementara saya menunggu mie-nya menjadi lunak, yang sedang dimasak di air mendidih, saya akan menyiapkan bumbu mie goreng pada piring ataupun mangkok yang ada di dapur. Lalu setelah mie-nya lunak, angkat dan masukkan pada mangkok atau piring yang sudah kita sediakan dan sudah kita buka bumbunya di piring tersebut. Lalu mie dan bumbunya aduk hingga merata. Dan yang terakhir siap disajikan. Nah, itu merupakan runtutan uraian suatu masalah masak mie goreng dengan cara algoritma deskriptif. Mudah dipahami bukan? Setelah kita tadi memahami tentang algoritma, khususnya algoritma deskriptif beserta sejarahnya, sekarang kita akan bahas tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman merupakan suatu instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Karena perlu kita ketahui bahwa komputer merupakan mesin yang tidak mengerti dengan bahasa manusia. Komputer atau mesin hanya mengerti angka 0 dan 1 saja sebagai bahasa mereka. Makanya
Untuk bisa menerjemahkannya itu kita menggunakan bahasa pemrograman. Lalu, fungsi bahasa pemrograman itu apa ya? Fungsi bahasa pemrograman yaitu untuk memerintahkan komputer dalam mengolah data sesuai dengan alur pikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut dapat berupa suatu program atau aplikasi. Contohnya, aplikasi yang sering kita lihat jika kita berbelanja di mall ataupun swalayan. Maka kasir akan memberikan suatu instruksi apa yang kita beli dan produk apa yang kita beli dan kasir akan menghitungnya. Lalu penggunaan lampu lalu lintas di jalan ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, itu diatur dengan bahasa pemrograman agar semuanya terarah dan terukur. Lalu, setelah kita tadi membicarakan tentang fungsi bahasa pemrograman, contoh bahasa pemrograman itu apa ya? Karena yang kita kenal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Perancis, dan lain sebagainya. Itu merupakan bahasa manusia. Nah, contoh bahasa pemrograman sangat banyak sekali. Tapi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, JavaScript. JavaScript adalah cara yang sangat populer untuk menambahkan fitur interaktif untuk halaman web dan aplikasi. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun seperti untuk memfasilitasi data, membuat formulir, untuk mengembangkan permainan, menjadikan pilihan yang sangat populer untuk pemula yang ingin belajar bahasa pemrograman. Jadi JavaScript ini adalah bahasa untuk membuat suatu halaman web. Yang selanjutnya adalah bahasa C++. C++ dikembangkan untuk menambahkan fitur berorientasi pada suatu objek dengan bahasa C, dengan penambahan kelas dan fitur lainnya. C++ yang sekarang banyak digunakan dengan berbagai dasar aplikasi. Belajar C++ juga memiliki keuntungan yang lebih mudah untuk mempelajari bahasa C ataupun bahasa C#. Semua bahasa C umumnya dipandang sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah. Ini merupakan menurut Wikipedia. Nah, contoh penulisan bahasa pemrograman C++. Jadi, kita akan memasukkan urutan angka dari 1 sampai ke 8 pada komputer kita. Maka, bahasa yang harus kita terjemahkan ke dalam bahasa komputer adalah seperti ini. Ini contoh menggunakan bahasa C++. Setelah kita setelah kita menguraikan atau menuliskan sintak bahasanya pada suatu aplikasi, nah, hasil yang akan dihasilkan komputer adalah seperti ini. Ini merupakan contoh dasar dari pemrograman bahasa C++ untuk mengurutkan angka 1 sampai angka ke-8 dengan hasilnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan latihan.
agar kalian dapat memahami tentang algoritma dan bahasa pemrograman. Yang pertama, jelaskan secara singkat sejarah tentang algoritma dan jelaskan apa pengertian dari algoritma. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman, programmer, dan berikan 3 contoh bahasa pemrograman yang kamu ketahui. Dan yang terakhir, buatlah algoritma deskriptif tentang bagaimana cara membuat nasi goreng. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Mudahan penjelasan tentang algoritma dan bahasa pemrograman ini bisa kalian pahami. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan karena telah menonton dan menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.